Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam silaturahmi dari saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya karena masih dalam tahap ataupun masih berada dalam bulan suci Ramadan, saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video bahwasanya dikarenakan sebagai umat muslim yang taat dan juga yang mematuhi daripada aturan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diwajibkan untuk melaksanakan yaitu membayar zakat. Karena bulan suci Ramadan ini kita harus membayarkan zakat. Nah, zakat ini adalah zakat yang harus kita keluarkan, yaitu pada setiap bulan suci Ramadan kita harus membayarkan zakat. Nah, bagaimana sih ketentuan ataupun niat melaksanakan ataupun membayar zakat? Kita harus perhatikan terlebih dahulu bahwasanya adalah zakat ini adalah termasuk daripada salah satu rukun Islam. Jadi zakat fitrah ini harus kita bayarkan ataupun kita harus tunaikan, ya, baik masih kecil ataupun sudah dewasa ataupun sudah tua, tetap harus daripada membayar zakat fitrah. Nah, bagaimana sih ataupun besarannya berapa untuk mengeluarkan zakat fitrah ini? Nah, zakat fitrah ini adalah dikeluarkan tergantung daripada makanan pokok di satu negara tersebut. Nah, kalau di Indonesia adalah makanan pokoknya beras, maka kita harus membayarkan zakat fitrah kita ini harus dengan beras. Kalau seandainya ada di satu negara dengan makanan pokoknya roti, maka kita harus membayarkan zakat fitrahnya harus dengan roti. Ataupun kalau seandainya di satu negara ada makanan pokoknya tersebut, dalam satu negaranya tersebut itu adalah makanan pokoknya gandum, maka kita harus membayarkan zakatnya dengan gandum. Lalu besarannya seperti apa? Besarannya berapa yang harus kita keluarkan untuk membayarkan zakat fitrah itu? Nah, besarannya karena di kita itu adalah makanan pokoknya beras, maka kita harus membayarkan zakat fitrahnya itu harus dengan beras. Berapa besarannya? Yaitu besarannya adalah 3,5 liter. Nah, itu untuk per jiwa. Lalu bagaimana kalau seandainya kita mempunyai 3 keluarga? Misalkan ya, kita ataupun saya sudah mempunyai istri dan sudah mempunyai anak, dan kita dalam satu keluarga ada 3 orang. Maka saya harus membayarkan zakat fitrah itu sebanyak 3 orang tersebut. Lalu bagaimana dan siapa yang akan menerimanya zakat fitrah tersebut? Di dalam surat At-Taubah dikatakan bahwasanya ayat 60 ada 8 golongan yang wajib ataupun yang berhak menerima zakatnya. Di antaranya adalah yang pertama adalah orang yang fakir, ya. Orang yang fakir ini berhak menerima zakat. Ataupun yang kedua ini adalah orang miskin, ya. Dari kategori kedua ini adalah orang yang miskin. Orang yang miskin ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Yang ketiga adalah riqab. Apa itu riqab? Riqab adalah hamba sahaya ataupun budak, ya. Kalau pada zaman dahulu ada budak, ya. Ada yang disebutnya budak, ada yang disebutnya hamba sahaya. Nah, orang ini adalah yang belum terbebas ataupun masih terikat daripada sayyidnya, dan orang ini wajib ataupun berhak menerima zakat, gitu. Dan yang keempat adalah gorim. Apa itu gorim? Gorim adalah orang yang memiliki ataupun orang yang terlilit dengan hutang. Nah, orang yang terlilit dengan hutang ini ataupun yang disebut dengan gorim, orang ini berhak menerima zakat. Dan yang kelima adalah mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam ini berhak dia menerima zakat. Walaupun ya orang yang baru masuk Islam ini orang yang kaya, nah itu tidak jadi masalah. Tetap dikatakan adalah orang yang mu'alaf ataupun orang yang baru masuk Islam, dia berhak menerima zakat. Apalagi mu'alafnya ini adalah orang yang miskin, orang yang rentan miskin, orang yang fakir.
dia mu'alaf, masuk Islam, maka dia berhak menerima zakat. Dan yang keenam adalah fisabilillah. Ya, orang fisabilillah ini adalah orang yang di jalan Allah, menegakkan ajaran-ajaran Allah, menegakkan li'i'la kalimatillah, dia berhak menerima zakat. Dan yang ketujuh adalah ibnu sabil. Ibnu sabil ini adalah yang disebutnya adalah musafir. Ya, musafir, dia dalam perjalanan, dia berhak menerima zakat. Dan yang terakhir adalah amil zakat. Nah, kita ada dua kategori di sini. Kalau kita ingin membayarkan zakat langsung kepada orang miskin ataupun orang fakir ataupun gorim, itu bisa, ya. Ataupun kepada amil. Amil itu adalah orang yang mengumpulkan zakat, ya. Orang yang mengumpulkan zakat baik di masjid, di musola ataupun di majlis taklim, biasanya ada yang disebutnya panitia penerimaan zakat fitrah. Nah, itu tidak jadi masalah kita berzakat di musola ataupun di kepanitiaan amil tersebut, ya, penerimaan zakat fitrah tersebut, kita tidak jadi masalah, kita berzakat di situ. Kemudian nanti amil ini sudah dikumpulkan, ya, dari berbagai orang yang berzakat, nanti akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Begitu, ya. Nah, lalu bagaimana niatnya untuk kita membayarkan zakat fitrah? Ya, di sini ada niat zakat fitrah. Ya, langsung saja. Di sini yang pertama adalah niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Ya, bagaimana niatnya? Yaitu niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardu lillahi ta'ala. Yang artinya saya, ya, niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Jadi kita niat zakat fitrah untuk diri kita sendiri. Jadi niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri fardu lillahi ta'ala, gitu, ya. Itu untuk niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Kalau kita ingin zakat fitrah jalan sendiri ataupun pergi sendiri langsung kepada orang yang berhak menerima zakat ataupun kepada amil, itulah niatnya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardu lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu niat zakat fitrah untuk istri. Ya, misalkan, ya, saya ataupun teman-teman sudah mempunyai istri untuk membayarkan zakat fitrah. Ya, kalau seandainya kita ingin membayarkan zakat fitrah untuk istri kita, maka kita meniatkan untuk istri kita niatnya. Niatnya seperti apa? Yaitu niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardu lillahi ta'ala. Seperti itu. Jadi saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya fardu karena Allah Ta'ala. Ya, misalkan tadi, ya, teman-teman sudah punya istri, kemudian istri tidak mau membayar zakat fitrah sendiri, kemudian dititipkan kepada kita, dan kita berhubungan langsung dengan orang yang berhak menerima zakat ataupun amil yang mengumpulkan zakat tersebut. Nah, niatnya seperti itu, ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardu lillahi ta'ala. Jadi saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya fardu karena Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga adalah niat zakat fitrah untuk anak-anak kita. Ya, kalau seandainya nih teman-teman sudah punya istri, sudah punya anak, nah anak pun harus dibayarkan zakatnya. Karena kenapa? Zakat fitrah ini adalah an-nafsi, ya, sendiri-sendiri. Yang tadi dikatakan bahwasanya zakat fitrah ini adalah untuk anak kecil, dewasa ataupun yang sudah tua, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Makanya anak di sini harus membayar zakat fitrah. Lalu bagaimana? Kan anak-anak itu tidak bisa niatnya. Di sini ada niatnya. Tetap yang menjalankan ataupun yang membayarkannya zakatnya kita, tetapi meniatkannya untuk membayarkan membayarkan zakat kepada anak. Niatnya seperti apa? Niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi
kemudian setelah kalimat ataupun lafadz an waladi kita sebutkan namanya. Ya, misalkan namanya adalah Usman. Jadi nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi Usman bin Mispan, misalkan ya fardu lillahi ta'ala. Jadi artinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak saya atas nama Usman bin Mispan, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi harus kita keluarkan zakatnya. Ya, seperti itu. Zakat ini adalah zakat yang harus dikeluarkan dan hukumnya wajib. Ya, wajib untuk orang yang mampu. Ya, orang yang mampu wajib untuk mengeluarkan zakat untuk kita berikan kepada 8 golongan yang tadi. Dan salah satunya adalah dari 8 golongan tersebut adalah orang yang fakir, orang yang miskin, ataupun kita kepada panitia ataupun amil yang mengumpulkan zakat tersebut, kita wajib mengeluarkan zakatnya. Dan begitu kalau seandainya besaran daripada zakatnya, kalau untuk beras adalah 3,5 liter, dan untuk menjadikan sebagai kilogram itu seberat 2,5 kilogram. Ya, kalau sudah kita mencukupi daripada 3,5 liter ataupun 2,5 kilo, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya, ataupun kita langsung membayarkan zakatnya kepada orang yang berhak menerima zakat. Dari surat At-Taubah ayat 60 tersebut, dari 8 golongan tersebut kita harus mengeluarkan zakatnya. Dan begitu niatnya. Kalau untuk diri sendiri, tadi kita katakan bahwasanya nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardulillahi ta'ala. Saya niat untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya pribadi, ya, fardu karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua, tadi niatnya adalah untuk istri kita. Kalau seandainya kita sudah punya istri, dan niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardu lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya, fardu karena Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, niat zakat fitrah untuk anak kita. Kalau seandainya kita sudah punya anak dan kemudian anak tersebut tidak bisa untuk membayarkan ataupun melafadzkan zakat fitrah, kita bisa mewakilkannya untuk membayarkannya. Dan niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi, kemudian kita sebutkan anak kita, ya, fardu lillahi ta'ala. Nah, begitu teman-teman, kita untuk daripada ketentuan pembayaran zakat fitrah. Dan yang kedua adalah niat zakat fitrah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.